Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Gaharudin. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Magister Manajemen, semester 2 tahun 2020. Baik, pada kali ini saya akan coba memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan kepada rekan-rekan mahasiswa, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah yaitu Ibu Dr. Retno Purwani Setia Ningrum SPMM. Pemaparan dari bisnis model kanvas ini, saya akan memilih produk yang namanya ST Koci, yaitu produk yang sedang saya geluti UMKM ini. Kenapa saya lebih memilih ST Koci? Karena selain cara pengolahannya juga mudah, dan juga untuk pemasarannya semua segmen kalangan masyarakat, dari mulai usia muda, tua, dan juga gender maupun juga kelas ekonomi, semuanya mudah dapat dijangkau. Baik, langsung saja bisnis model kanvas ini. Nah, ini adalah tabel dari bisnis model kanvas. Nanti akan saya coba jabarkan satu persatu. Ada key partners, ada key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, dan juga ada cost structure. Terakhir adalah revenue stream. Ya, baik, nanti akan saya coba pemaparan satu persatu dari setiap tabel bisnis model kanvas ini. Yang pertama adalah key partners. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu sekalian, dari ST Koci ini saya bekerja sama dengan dua pihak. Yang pertama adalah dari franchise-nya itu sendiri, yaitu merek dagang ST Koci. Saya bekerja sama dan disuplai produk-produknya dari PT Koci Kreasi Mandiri namanya, yang berlokasi di Jalan Agung Timur 4, Blok O2, Kapling 18-19, Jakarta. Ini kalau tidak salah lokasinya ada di Sunter. Saya sempat berkunjung ke sana sekali. Yang kedua, saya menyewa untuk tempat penjualan di lokasi atau on the spot, yaitu bekerjasama dengan Alfamart Bosi 2 yang berlokasi di Jalan Bosih Raya, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jadi saya melakukan UMKM penjualan ST Koci ini bekerjasama dengan dua pihak ini, dari ST Koci-nya itu sendiri dan juga dari lokasi sewa tempatnya di Alfamart. Baik, selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas kunci kita. Nah, dari penjualan ST Koci ini ada dua metode yang saya coba jalankan. Yang pertama adalah melalui online, yaitu dengan menggunakan platform GoFood dan juga GrabFood. Yang kedua adalah penjualan langsung on the spot di lokasi Alfamart Bosi 2, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nah, sepertinya sudah rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa saat ini kemajuan teknologi semakin berkembang, industri atau usaha UMKM juga semakin mulai berkembang juga mengikuti perkembangan teknologi. Yang rekan-rekan ketahui pasti saat ini adalah setiap usaha kuliner pasti akan merangkul jasa platform GrabFood dan GoFood ini. Ya, sudah sangat familiar sekali. Jadi ST Koci ini sudah saya daftarkan di GrabFood dan juga GoFood. Jadi jika rekan-rekan akan melakukan order pembelian ST Koci bisa melalui aplikasi ini. Ini sangat membantu sekali di saat masa pandemi, jadi tidak perlu keluar rumah. Ya. Yang kedua adalah penjualan langsung on the spot di stand ST Koci. Nah, tentunya di saat pandemi ini kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi wajib menggunakan masker dan juga protokol kesehatan lainnya, jaga jarak dan juga mencuci tangan. Nah,
Ini lokasi on the spot stand STVoci kami. Next, selanjutnya adalah key resources. Key resources ini terdiri dari 4 item. Yang pertama adalah bahan baku utama untuk pembuatan teh, terdiri dari teh poci bubuk, air RO yang dididihkan ya. Jadi kita melakukan atau memasak teh poci itu menggunakan air reverse osmosis. Jadi sudah difilterisasi, sudah higienis, dan juga kita masak lagi yang kita didihkan ya. Terus juga ada bahan bakunya gula pasir, jadi kita menggunakan gula pasir murni, tidak menggunakan bahan pemanis buatan atau juga bahan pengawet. Ini bahan baku utamanya. Yang kedua adalah bahan pendukung kemasan. Nah, kita juga membutuhkan namanya alat mesin press untuk cupnya ya. Yang kedua adalah gelas atau cup, sedotan, cup sealer untuk tutup cup di atasnya. Terakhir adalah kantong plastik atau wadah untuk pick up nanti dibawa pulang ke rumah ya. Ketiga adalah varian rasa kekinian. Nah, ini pilihan menunya sangat banyak sekali rekan-rekan mahasiswa. Sekarang sudah banyak minuman-minuman kekinian, jadi es teh poci yang dulu terkenalnya mungkin sederhana sekarang sudah mengikuti perkembangan industri kuliner ya. Jadi varian rasanya sudah cukup banyak nih. Ada Thai tea, cappuccino, Milo, milk, coklat, orange, guava atau jambu ya, mango, blackcurrant, apple, lemon honey, lychee. Terakhir adalah es teh poci original. Jadi varian rasa ini akan dicampur dengan air teh yang masih hangat, kemudian nanti diberikan es batu kristal, jadi semakin segar lagi rasanya. Jadi varian rasanya nggak bosan ya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kita juga membutuhkan jasa driver ojek online ya, yang saat ini mungkin sudah banyak diketahui, ada Grab dan juga Gojek. Nah, ini adalah key resources dari penjualan es teh poci yang saya lakukan. Next. Oke. Ini adalah value proposition. Apa sih nilai yang ditawarkan dari UMKM yang saya lakukan? Dari varian rasa tadi, kita menawarkan banyak sekali varian bentuk rasa. Ya. Nah, ada yang original, hanya teh poci biasa, tapi segar sekali, luar biasa ya. Rasa kayak es tea, Milo, lemon honey, cappuccino, dan lain sebagainya. Dan ini adalah harganya sangat terjangkau sekali, dari mulai range paling murah adalah Rp4.000, paling mahal adalah Rp8.000. Ini kalau penjualan langsung on spot. Tapi kalau penjualan melalui online, melalui Grab dan juga GoFood, ini harga ini akan dinaikkan 20% ya. Karena apa? Karena kita harus melakukan profit sharing atau berbagi keuntungan dengan platform Grab dan juga Gojek. Jadi contoh, misalkan harga Thai tea yang dijual langsung Rp8.000, ini kalau di aplikasi GrabFood ataupun GoFood akan dinaikkan 20%. Jadi harga online-nya di Grab dan juga di Gojek adalah Rp10.000. Tapi masih relatif terjangkau lah, ya, tidak terlalu mahal. Jadi setiap kalangan kelas ekonomi pasti mampu untuk membeli produk ini. Itu contoh. Kalau penjualan langsung Rp8.000, kalau melalui online ditambah 20%-nya, supaya nanti saya dapat keuntungan bersihnya tetap Rp8.000. Kalau di online Rp10.000, dipotong 20%, berarti Rp1.600 ya, potongan untuk tiket ataupun Gojek. Jadi saya masih mendapatkan keuntungan bersihnya masih di sekitar harga atau angka Rp8.000. Oke, next. Customer relationship, hubungan customer, bagaimana cara kita melakukan penjualannya. Ada 3 pihak yang tadi di awal sudah saya coba sebutkan. Yang pertama adalah kita juga bekerjasama dengan GoFood ya, yang di power atau didukung atau dikelola oleh aplikasi Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Yang kedua adalah kita juga menggunakan layanan GrabFood atau dari platform Grab. Nah, ini adalah
perusahaan yang berawal dari Singapura dan juga berkembang pesat sekali di Malaysia ya, dan juga merambah ke Indonesia. Jadi dua platform untuk kuliner ini, GoFood dan GrabFood ini sudah sangat familiar di Indonesia ya. Yang ketiga adalah penjualan langsung di lokasi kerjasama dengan pihak Alfamart. Jadi rekan-rekan juga kalau ingin bekerjasama menjadi tenan di Alfamart, nah ini bisa juga hubungi langsung ke kantor pusat di Alfamart. Kalau di Kabupaten Bekasi itu berarti di kawasan industri Jababeka 2. Pintu masuknya dari pintu 9 samping Kalimalang ya, Jababeka 2. Nanti bisa setelah masuk bisa ditanyakan ke security di kawasan, nanti langsung saja ke kantor Alfamart untuk pengurusan tenan-tenan yang bekerjasama dengan Alfamart. Oke, next. Nah, channels atau saluran-saluran apa saja kita untuk melakukan promosi untuk penjualan ST Coffee ini selain dari tiga channels ini, Alfamart, GoFood, Gojek, GrabFood, Grab, kita juga melalui pemasaran menggunakan yang namanya WhatsApp Business. Nah, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang sudah pernah mendengar WhatsApp Business atau mungkin baru pertama kali mendengar WhatsApp Business. Nah, ini sangat membantu sekali rekan-rekan mahasiswa dengan menggunakan WhatsApp Business ini. Jadi kita betul-betul seperti pesan untuk mengelola usaha. Jadi nanti ada otomotif, ada produk-produk yang bisa dimunculkan di dalam WhatsApp Business ini. Ataupun customer nanti pada saat akan pesan melalui WA, ya bisa akan pesannya melalui WhatsApp Business ini. Nah, nomor WhatsApp Business ini pun sudah saya daftarkan di lokasi Google Maps. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa coba cek di Google Maps, klik di input ST Coffee Wanasari, nah coba di scroll ke atas terus dilihat, nah di situ ada nomor yang bisa dihubungi adalah WhatsApp Business kami gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan customer juga akan menghubungi atau melakukan pemesanan atau order produk ST Coffee Wanasari. Yang kelima adalah juga melalui channel atau saluran Instagram atau IG. Nah, IG saya yakin semua netizen, semua masyarakat Indonesia sudah familiar ya, bisa untuk penjualan produk ataupun aktivitas di medsos lainnya. Nah, ini sangat membantu juga untuk melakukan marketing atau penjualan produk ST Coffee. Next. Customer segment yang kami coba rambah adalah penjualan produk ST Coffee ini menjangkau semua kalangan loh ya, dari usianya, semua usia dari muda sampai tua itu pasti menyukai yang namanya ST ya, semua usia baik muda ataupun tua ya. Sampai ada pepatah mungkin apapun makanannya, minumannya tetap ST. Itu dari segala kalangan usia pasti senang yang namanya ST. Yang kedua adalah gender atau jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan juga pasti menyukai yang namanya ST. Dan yang terakhir kelas ekonomi, baik kelas ekonomi bawah sampai atas pun ST ini sangat mudah terjangkau harganya. Seperti yang tadi di awal slide saya paparkan, mulai dari range 4.000 sampai 8.000 rupiah itu sangat murah sekali. Jadi semua kalangan kelas ekonomi bisa menjangkau harga tersebut. Next, cost structure-nya. Ini adalah fixed cost-nya. Fixed cost yang saya keluarkan ini adalah per bulannya. Sewa tempat di Alfamart itu sebesar Rp750.000 per bulan saat ini. Jadi jika rekan-rekan akan bekerjasama dengan Alfamart menjadi tenan, bisa langsung coba cari informasi ke petugas atau
pegawai Alfamart-nya nanti akan diarahkan ke kantor Alfamart yang di Jababeka 2. Nanti akan dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama, dan akan ada requirement-nya cukup banyak listnya, dan sewa per bulannya itu nanti ditentukan di dalam kontrak kerjanya, yaitu sebesar Rp750.000 per bulan. Ini setiap lokasi berbeda harganya, tergantung dari jalan utama lokasi tersebut ramai atau tidak. Biasanya semakin ramai lokasi jalan tersebut, sewa tempat pasti akan semakin mahal. Apabila kondisi jalan rayanya tidak terlalu ramai, sewa tempatnya juga akan lebih murah. Next. Nah, cost structure yang kedua yaitu variable cost. Variable cost itu bisa dihitung dari biaya bahan baku, biaya bahan pendukungnya, biaya bahan kemasan, transportasi, angkut bahan dari rumah, buatannya juga dari rumah, dan dibawa ke lokasi stand penjualan ya. Yang terakhir adalah biaya paket data handphone, karena ini untuk mensupport penjualan online, GoFood dan juga GrabFood. Jadi zaman sekarang paket data itu sudah ibarat konsumsi sehari-hari lah, bisa disebut makanan primer juga ya, biaya primer untuk seperti makanan ya, karena zaman sekarang paket data itu sudah betul-betul dibutuhkan sekali. Revenue streams-nya, nilai yang akan diraih atau yang dicapai adalah konsumen akan membeli produk ST Voci yang original, yang asli ya, aman dikonsumsi ya. Artinya apa? Artinya higienis, bersih cara pengolahannya, cara penyajiannya, tanpa bahan pemanis buatan dan tanpa bahan pengawet. Jadi sangat-sangat aman sekali. Penyajiannya sangat cepat. Ya, cukup tuang tehnya, tambahkan es, dipres, langsung bisa di-pick up mau pulang atau minum di lokasi. Yang ketiga adalah didukung pembelian mudah secara online, yaitu melalui GrabFood dan GoFood tanpa harus keluar rumah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, baik, mungkin itu cukup singkat pemaparan yang saya coba jelaskan dari UMKM ST Voci yang saya sudah jalankan saat ini ya. Semoga dari pemaparan ini rekan-rekan mahasiswa yang lain juga akan termotivasi untuk menciptakan usaha mandiri ya, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Insya Allah ke depannya apabila memang semakin bertambah maju juga akan membutuhkan tenaga kerja untuk saling mensupport ya, saling mensupport perekonomian yang sekarang sedang mulai mencoba pemulihan kembali setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Ya, baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.